Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Nur Azizah, NIM 212180119, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 2C, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori humanistik atau humanistic theory yang dikemukakan oleh Maslow. Jadi, pernahkah kamu mendengar tentang teori humanistik? Kira-kira bagaimana ya penerapannya dalam proses pembelajaran? Nah, semuanya akan kita bahas dalam video ini. Tonton sampai selesai ya. Tahukah kamu apa sih teori belajar humanistik itu? Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat menggali kemampuannya untuk diterapkan dalam lingkungan. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk membantu mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Apa sih pengertian belajar menurut teori belajar humanistik ini? Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada pengertian belajar di dalam bentuknya yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori belajar lainnya. Dalam pelaksanaannya, teori humanistik ini antara lain tampak juga dalam pendekatan belajar yang dikemukakan oleh Ausubel, yaitu pandangan tentang belajar bermakna atau meaningful learning, yang juga tergolong dalam aliran kognitif ini mengatakan bahwa belajar merupakan asimilasi bermakna, materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar, sebab tanpa motivasi dan keinginan dari pihak pembelajar, maka tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru dalam struktur kognitif yang telah dimilikinya. Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri. Hal ini menjadikan teori humanistik bersifat sangat elektrik. Tidak dapat disangka lagi bahwa setiap pendirian atau pendekatan belajar tertentu akan ada kebaikan dan akan ada pula kelemahannya. Dalam arti ini, elektrisisme bukanlah suatu sistem yang dengan membiarkan unsur-unsur tersebut dalam keadaan sebagaimana adanya atau aslinya. Lalu, seperti apa implikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran? Teori humanistik sering dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkannya ke dalam ranah yang lebih konkret dan praktis. Namun, karena sifatnya yang ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Lalu, bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya? Pemahaman terhadap dirinya serta realisasi diri, pengalaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran, karena seorang akan dapat belajar dengan baik jika mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat membuat pilihan-pilihan secara bebas ke arah mana ia akan berkembang. Dengan demikian, teori humanistik mampu menjelaskan bagaimana tujuan yang ideal tersebut dapat mencapai. Dari humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Pada teori humanistik, guru diharapkan tidak hanya melakukan kajian, tetapi juga bagaimana dapat mengajar yang baik. Namun kajian mendalam justru dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar peserta didik dapat belajar dengan baik untuk menghasilkan pembelajaran yang baik.
Oleh sebab itu, guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara bebas. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menawarkan berbagai sumber belajar kepada peserta didik, seperti situs-situs web yang mendukung pembelajaran inti dari pembelajaran, membuat proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Dalam prakteknya, teori humanistik ini cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman serta membutuhkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Nah, dalam hal ini, diharapkan seorang guru harus bisa memunculkan inisiatif belajar pada anak didik sampai mereka dapat mencapai sesuatu yang mereka mau, sehingga mereka dapat mencapai eksistensi mereka sendiri. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang fase kehidupan menurut Bahler. Ada 5 fase kehidupan menurut Bahler, diantaranya fase yang pertama, yaitu umur 0-15 tahun, adalah pertumbuhan biologis progresif, yaitu anak di rumah dan hidupnya berpusat pada kepentingan yang sempit, yaitu di sekolah dan keluarga. Jadi misalnya saat kita sudah menjadi guru, ada seorang murid yang lambat sekali memahami materi, ada juga yang cepat. Nah, kita sebaiknya tidak menyuruh anak tersebut untuk memahami materi, tetapi orang tuanya lah yang harus diajarkan materi. Karena pada dasarnya, pada fase 1 ini, anak masih berpusat pada sekolah dan keluarga, tetapi lebih besar porsinya di keluarga. Hal yang harus dilakukan oleh guru yaitu mengajarkan materi kepada orang tuanya, kemudian orang tua mengajarkan materi kepada anak tersebut menggunakan metode pendekatan keluarga. Kemudian fase yang kedua yaitu umur 16-27 tahun adalah pertumbuhan biologis, kedewasaan seksual. Jadi pada fase ini kita semakin jauh dari orang tua karena kita merasa tidak ingin merepotkan mereka. Tetapi perlu disadari bahwa rumah yang sesungguhnya yaitu orang tua kita. Lanjut pada fase yang ketiga yaitu umur 28-47 tahun yaitu stabilitas biologis. Pada fase ini, fase periode puncak atau puncak karir dari seseorang. Nah, pada fase ini, manusia akan sudah bisa memilih relasi yang sesuai dan akan menjalin hubungan sosial dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu fase yang keempat, yaitu pada umur 48-62 tahun. Pada fase ini kehilangan fungsi produktif. Perlu diketahui bahwa sekarang ini guru mulai pensiun pada umur 60 tahun karena memang pada tahun tersebut seseorang akan mulai kehilangan fungsi produktif. Kemudian yang terakhir yaitu fase kelima pada umur 63 tahun dan seterusnya, di mana penurunan biologis dan meningkatnya penyakit. Jadi pada umur kita yang masih dalam fase kedua ini sebaiknya menjaga kesehatan untuk bekal kita pada fase kelima ini. Bahasan kita selanjutnya yaitu hierarki kebutuhan oleh Maslow. Maslow mengatakan bahwa kebutuhan itu terdiri dari 5 tingkatan, di mana kebutuhan tingkat rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan tingkat tinggi. Kira-kira kebutuhannya seperti apa sih? Yuk kita bahas bersama. Kebutuhan yang paling rendah dalam hierarki adalah kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Kebutuhan inilah yang pasti kita penuhi terlebih dahulu, seperti makanan, air, udara, karena jika tidak terpenuhi maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya. Contohnya pada saat pembelajaran ada seorang murid yang tiba-tiba menangis atau memberontak dan sebagainya, maka kita sebagai seorang guru harus mengetahui dulu apa masalah anak tersebut, bukan malah kita langsung memarahi anak tersebut. Mungkin saja anak tersebut merasa lapar atau haus di dalam kelas, di mana kebutuhan fisiologis mereka tidak terpenuhi, sehingga anak tersebut menangis. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membiarkan anak tersebut minum atau makan, asalkan tidak mengganggu proses belajar mengajar yang berlangsung. Kemudian naik satu tingkat yaitu safety needs atau kebutuhan atas rasa aman yang dapat menyelamatkan kehidupan kita di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu love and belonging, di mana hidup pastinya kita memerlukan hadirnya orang lain di sekitar kita. Contohnya dalam hal membutuhkan kasih sayang. Setelah melakukan banyak hal, tentu pastinya kita mengharapkan sesuatu yang lebih kan? Contohnya dalam mendapatkan puncak karir, reputasi, atau nama baik atas apa yang sudah kita kerjakan. Dan kebutuhan yang paling tinggi dalam hierarki adalah kebutuhan aktualisasi diri atau menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri kita sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Selain hierarki kebutuhan, kecenderungan aktualisasi juga berperan dalam teori humanistik ini loh.
Kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi yang kita miliki sehingga mencapai tahap human beings yang cukup dan kita memikirkan untuk berkembang dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian, apa aja sih penerapan yang dapat guru lakukan terkait teori humanistik ini? Penerapan teori humanistik dalam pembelajaran diantaranya yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil mengerjakan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar lebih mudah dan lebih bermakna. Dan yang ketiga, beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Nah, mungkin itu saja materi teori humanistik yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.